Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, pastinya Yohana Tresya Nainggolan. Ini video saya yang ketiga berbicara mengenai firma. Tadi saya di awal ngomong 2 ya, ya tapi nggak apa-apa. Ya ini saya bagi 3 jadi biar enak. Jadi ada pembentukan, pendirian, pembubaran, dan di video kali ini kita akan membahas likuidasi. Tetap masih firma, partnership, ya, persekutuan. Oke, nah kita bahas tentang likuidasi. Nah, likuidasi itu ya, istilah likuidasi itu akan digunakan apabila persekutuan itu benar-benar menghentikan kegiatan usahanya. Ya, ketika terjadi likuidasi pasti perusahaan itu akan menjual seluruh aktivanya kan begitu ya, menjual seluruh aktivanya dan nanti hasil dari penjualan itu pertama sekali harus digunakan untuk melunasi hutang. Hutang ya, hutang kepada siapapun itu, baik kepada pihak ketiga, ya kreditur, bank ataupun di dalam internal perusahaan. Nah, ketika ada sisanya, maka itulah yang akan dibagikan kepada anggota sekutu sesuai dengan hak atau pembagian masing-masing dari yang disepakati. Itu. Nah, proses dari likuidasi ini ya ada prosesnya. Nah, prosesnya itu bisa kita lihat seperti ini, yang pertama, ya, kita harus, menyesuaikan dan menutup akun-akun, nominal, ya. Lalu yang kedua, kita akan jual, ya, menjual aktiva, ya, aktiva. Nah, ini namanya proses realisasi. Nah, yang ketiga itu, kita lunasi hutang kita kepada kreditur. Lalu yang berikutnya mengembalikan modal ketika misalnya memang ada sisa kas. Nah, itu adalah namanya proses distribusi, artinya pembagian kan begitu ya. Nah, kita lanjut, ada contoh. Nah, seperti yang saya katakan bahwa contoh yang ada di PPT saya itu sedikit berbeda dengan yang ada di buku kita. Artinya keinginan saya adalah supaya kalian banyak melihat contoh-contoh. Jadi kalian baca buku dan kalian juga baca PPT saya dan melihat video saya ini kan begitu ya. Contoh, persekutuan MNO anggotanya terdiri dari Mono, Nuri, dan Otong. Ya, pembagian laba ruginya 5/3/2. Pada tanggal 29 September, mereka sepakat untuk melikuidasi usahanya, menghentikan, ya. Sesudah menyesuaikan dan menutup buku-bukunya, sudah ditutup, ya kan? Nah, sudah ditutup, jadi soal ini sudah ditutup, ya. Ikhtisar neraca yang terdapat di dalam perusahaannya akan terlihat seperti ini. Jadi kalau sudah ditutup berarti tinggal harta dan hutang dan modal, kan gitu ya, beban dan pendapatan itu sudah tidak ada lagi, gitu ya. Nah nah ini dia, misalkan persekutuan menjual seluruh aktiva non-kasnya yang 182 juta ini dijual dengan harga 145 juta, berarti lebih besar yang dijual daripada yang didapatkan, berarti lebih besar ya, yang didapatkan daripada yang dijual, berarti ada indikasi laba, keuntungan kan? Begitu. Nanti yang laba ini akan dibagikan kepada, para sekutu gitu ya, 5/3/2 ya, lalu nanti utangnya, dilunasi terlebih dahulu baru sisanya akan didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan pembagiannya. Nah, lalu bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya seperti apa? Kita lihat prosesnya, ya. Ini hampir mirip yang di buku kita ya. Ada harta, utang, dan modal ya. Jadi kalau mengingat mengingat seperti ini kita ingat bentuk PDA ya, bersama dasar akuntansi. Ada harta, utang, dan modal. Nah, kita lihat kas sebelum realisasi.
Ya, saldo sebelum realisasi. Ya, yang mana itu? Yang ini toh. Ya, ini neracanya. Masukkan kasnya berapa, aktiva non kasnya, hutangnya. Masukkan. Ini pindahkan dari neraca setelah penutupan. Oke? Nah, lalu katanya direalisasi dan pembagian laba. Ya kan realisasinya. Ini yang dijual toh. Kita jual ini dapat duit 145. Ya kan? Nah, ada selisih di situ tadi berapa? 17 juta. 17 juta itu dibagi langsung ke masing-masing sekutu sesuai dengan persentasenya. 50% ya dikali dengan 17 juta untuk Mono, Nuri 30 juta, Otong 20 juta. 20% ya 50%, 30% dan 20%. Begitu ya. Nah, maka kita lihat kasnya ya akan berjumlah 167 ini penjumlahan. Nah, ini aktiva non kasnya pasti 0 karena sudah dijual. Hutang masih tetap, modal di sini bertambah, si Nuri juga, si Otong juga. Oke. Nah, lalu setelah realisasi ngapain? Katanya kita harus lunasi utang. Utangnya 18 juta. Nah, utang ini pun dibagi dengan bukan dibagi dengan, utang ini pun akan kita bayar dengan menggunakan kas yang ada. Ya, hutang akan berkurang, kas juga berkurang, kan begitu ya logikanya. Maka langsung kita buat saldonya, turun ke atas. Nah, saldo kas ini masih ada. Inilah yang akan didistribusikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya, ini pasti. Ya, pasti berkurang-kurang sampai pada akhirnya 0 dia kan. Nah, perhitungannya bagaimana? Ini tadi yang Ibu bilang tadi perhitungannya. 50% dikali labanya itu ya, begitu ya. Oke. Nah, maka jurnal yang akan diperlukan untuk mencatat proses likuidasi seperti apa? Nah, yang pertama sekali ketika pada saat menjual aktiva non-kas lalu mendistribusikannya. Bukan mendistribusikan, sorry, membagi laba, masih membagi, belum mendistribusikan. Ya, membagi. Sesuai dengan ini. Ini dia kan. Lalu habis itu kita membayar hutang kita. Gitu kan? Nah, habis itu kita mendistribusikan ya, mendistribusikan kepada masing-masing sekutu jika ada sisa yang jika ada kas yang sisa. Tadi ada kas yang sisa kan? Nah, itulah yang akan kita bagikan kepada si Otong, Nuri dan Mono. Oke. Nah, itu tadi ketika ada laba atas realisasi. Gitu kan? Nah, bagaimana kalau kondisinya ada rugi atas realisasi, terus tanpa ada modal yang defisit, Nah, ini tidak ada di buku kita. Sepertinya tidak ada di buku kita. Nah, Ibu belum lihat ya ada atau tidaknya, tapi nanti pokoknya ketika tidak ada maka kamu perhatikan PPT ya. Contoh, masih sama persekutuannya MNO tetapi dia nilai realisasi, nilai realisasi daripada aktiva non kasnya itu 78 juta ya. Aktiva non kasnya itu dijual 78 juta. Berarti kalau kita lihat-lihat kan, nah ini aktiva non kasnya 128. Terus dia dijual 78 juta, iya kan? Berarti ada indikasi kerugian di situ. Kalau tadi keuntungan, nilainya berapa? Selisihnya 50 juta. Rugi ini akan dibebankan kepada sekutu sesuai dengan rasionya tadi. 5:3:2. Jadi nggak hanya laba yang dibebankan kepada sekutu, rugi pun dibebankan kepada sekutu. Begitu ya. Nah, maka langkahnya seperti apa? Sama seperti tadi bentukannya. Kita buat dulu saldo sebelum realisasi, maka ini realisasi dan pembagian ruginya, ya laba atau ruginya, ini yang dijual berkurang, tambah kas kita kan 78. Nah, selisihnya ini 50 juta kita alokasikan atau kita bagi kepada masing-masing
sekutu harus ditanggung. Rugi berarti dia berkurang. Beda tadi sama keuntungan. Kalau keuntungan tadi dia laba, lihat tambah. Kalau laba dia tambah kan? Nah, kalau dia rugi maka akan mengurang masing-masing modal dari sekutu. Ya kan? 50.000 itu ditanggung. Oke, maka kasnya akan berjumlah 100.000, aktifan non kasnya 0 karena sudah kita jual, utangnya tetap, modalnya berkurang nih masing-masing mereka, ya. Lalu setelah itu, ya, setelah itu apa yang kita lakukan? Membayar hutang, ada hutang, nggak boleh membawa hutang sampai kemana-mana. Kita bayar, maka kas kita berkurang 82.000. Ya kan? Nah, ya 100.000 kurang 18, 80 ini hilang, ndak ada lagi sudah utang kita, ini masih tetap. Maka ini ada saldo yang bersisa. Inilah yang akan didistribusikan kepada sekutu sesuai dengan persentase pembagiannya, 50% untuk Mono, Nuri 30, dan Otong 20%. Nah, ini dia perhitungannya. Maka jurnalnya seperti apa, Ibu? Pertama sekali seperti yang tadi, kita akan mencatat realisasinya itu dan pembebanan kerugiannya. Kita catat pada saat menjual aktifan non-kas sama pembagian pembebanan kerugian kepada sekutu. Lalu kita jurnalkan juga pada saat kita membayar hutang serta mendistribusikan sisa kas kepada masing-masing sekutu. Ya kan? Kalau kita distribusikan kepada sekutu maka modalnya sudah habis kan? Itu kenapa modalnya berada di posisi debit, ya. Nah, lalu itu tadi bagaimana jika rugi atas realisasi tadi tanpa ada modal yang defisit. Nah, ini ada modal yang defisit, skenario yang lain begitu ya. Nah, ada kemungkinan rugi realisasi itu begitu besar sehingga bagian rugi yang dibebankan kepada sekutu melebihi modalnya. Artinya, ya, modalnya itu tidak bisa mencukupi pembebanan kerugian dari realisasi. Ya. Oke, akibatnya akun modal bersaldo debit atau defisit, berada di debit ya. Bila terjadi seperti ini, maka ya perusahaan akan mempunyai piutang kepada sekutu. Sekutunya memiliki hutang kepada perusahaan. Benar ya? Jika sekutu yang modalnya bersaldo debit tidak dapat melunasi, maka kas yang ada tidak cukup untuk didistribusikan kepada para sekutu yang lain. Ya. Nah, untuk itu maka harus dilakukan distribusi kas sedemikian rupa sehingga apabila sekutu yang modalnya bersaldo debit tidak dapat membayar, sekutu lain yang akan sekutu lain dapat menerima distribusi kas secara adil. Jadi nanti akan ditanggung oleh sekutu lain. Ya, kita lihat contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Masih menggunakan kasus sebelumnya, misalnya persekutuan MNO menjual aktiva non kasnya dengan 10 juta, ya kan? Nah, jadi aktiva non kasnya itu nilainya 128 juta, tapi dijual 10 juta. Berarti rugi banget ini. Ini yang dikatakan kerugian besar tadi. Ada kemungkinan rugi realisasi yang begitu besar. Itu tadi ya. Nah, kerugiannya berapa? 118 juta. Nah, ini berarti 118 juta ini akan dibebankan kepada si masing-masing sekutu sesuai dengan pembagiannya tadi. 50/2/3 kan? Ya. Nih, 50 untuk si Mono, si Nuri 30, si Otong 20. Nah, berarti ketika 50% dari 118.000 berarti 59 juta. Itu kalau kita lihat modal awal untuk masing-masing sekutu itu, ya kan, ini ya, kita lihat ya, mana dia?
Nah, ini ya, ini si Mono ya kan tidak mencukupi modalnya kan. Ya kan, lebih besar kerugian yang harus dia tanggung daripada modal awalnya. Itu yang dimaksud tadi. Karena apa? Pembagian kerugiannya terdapat sama dia 50%. Beda sama Nuri sama Otong. Gitu ya. Nah, jadi melebihi, maka nanti dia akan bersaldo debit. Ya kan? Jadi dengan demikian ada potensi perusahaan mengalami kerugian sebesar 15 juta. Ya kan? Nah, apabila memang si mononya nanti eh, tidak dapat apa namanya? Tidak dapat membayar tagihannya itu bagaimana begitu ya kan? Nah, kalau dia bersaldo debit. Nah, bagaimana dia? Kita lihat. Nah, bila mono, ini baru tadi Bu bilang. Bila mono tidak mampu menyetor tambahan modal itu, maka potensi kerugian itu harus dibebankan kepada Otong nama Nuri sesuai dengan perbandingannya. Setelah dibebankan kepada itu, ya, maka akun modal yang sudah ada mencerminkan distribusi kas yang ada. Ya, untuk lebih jelasnya maka kita lihat pembagiannya, apa ikhtisarnya. Oke, sama seperti tadi kita buat dulu. Oke, ini tadi di awal, tetap ya. Cuma yang membedakannya di sini, ya. Aktiva ini dijual dengan harga 10 juta. Ya, ini hilang maka kasnya itu 32 juta. Indikasi kerugian adalah 118 juta dibagi sesuai dengan pembagian porsi masing-masing. 50, 30, 20. Ini perhitungannya. 59, 35 sekian, 23. Nah, turunkan ke bawah, cari saldonya. Ini 32, ini habis, ini hutang masih tetap. Nah, modal si Mono itu akan bersaldo debit. Artinya apa? Modalnya tidak mencukupi untuk kerugian yang ia tanggung. Lebih besar. Oke, si Nuri sama si Otong aman, masih positif. Nah, katanya tadi bahwa 15 juta ini ya, 15 juta ini ya, 15 juta ini nanti kita lihat ya, apakah dia si Mono mampu membayar atau tidak. Begitu ya. Nah, kita lihat dulu. Kita akan membayar hutang terlebih dahulu ya, berarti ini 14.000 rupiah ya, 14.000 ini positif ya, karena ini masih tetap dan masih tetap, jadi kita bayar dulu hutangnya ya. Lalu apa yang terjadi, kita akan memperlakukan 15 juta ini seperti apa ya kan. 15 juta ini nggak mampu si Mono membayarnya, maka 15 juta. Ya, 15.000 ini akan dibebankan kepada si Nuri sama si Otong sesuai dengan porsinya masing-masing. Si Nuri dapat 30% dari 15.000, si Otong dapat 20%. Ya, maka ketika ini dibebankan ke mereka berarti ini berkurang, toh? Berkurang. Ya kan? Ini 30% ya. 30% kata dia. Nah, 30% daripada 15.000 itu berapa? Ya kan? 9.000. Nah, lalu 20% dikali 15.000, 6.000. Nah, ini tetap masih positif, ini bukan ini positif ya. Itu selalu. Ternyata si Nuri pun begitu. Yang ditanggungnya 9.000 kerugiannya, sementara modalnya bersisa 8.600. Maka bersaldo debit pula dia. Nah, kalau misalnya katakanlah si Nuri tidak mampu membayarnya, maka ini siapa yang tanggung? Yang tanggung adalah si Otong, karena dia adalah sekutu yang tersisa. Oke, maka ini akan berkurang, habis dia ini kurangnya dalam 0, ya. Ini berkuranglah punya si Otong 400 rupiah, 14.000. Maka ini kas yang tersisa itu dianggap untuk distribusi laba. Distribusi kepada sekutu seperti ini. Setelah dibebankan potensi kerugian ini, maka akun modal yang sudah ada mencerminkan distribusi kas yang ada. Inilah dia. Akun modal yang ada mencerminkan distribusi kas yang ada. 14.000 lah
haknya si Otong. Ya. Nah, maka jurnalnya seperti apa? Ya, seperti apa? Kita lihat, kita seperti biasa kita akan menjurnal pada saat menjual aktiva non-kas dan membebankan kerugian ke masing-masing modal. Kalau membebankan kerugian berarti modal berkurang. Ya kan? Lalu pada saat membayar hutang, lalu distribusi sisa kas hanya kepada si Otong. Karena yang lain itu bersaldo debit, ya. Nah, di sini ada catatan, diketahui bahwa sisa kas 14 juta, semuanya itu diberikan kepada Otong. Selain itu, Mono memiliki kewajiban kepada persekutuan untuk membayar 15 juta, ya kan? Nuri juga begitu, ya kan? Nah, coba, bila Mono melunasi semua kewajibannya, maka uang yang diterima ini akan dibagikan ke Nuri dan Otong sesuai dengan saldo modalnya. Namun bila Mono hanya mampu membayar sebagian dari kewajibannya saja, sisanya akan dibebankan ke sekutu yang lama. Kita lihat, tadi anggapannya bahwa si Mono tidak mampu membayarnya, maka langsung dibebankan. Maka kalau misalnya, ya, nah tadi, ya, pada saat si Mono bersaldo debit 15 juta, maka kita lihat, ini kan sudah distribusi kas, ya, distribusi kas. Oke. Nah, ini 15 juta dia sisanya kan. Nah, tadi ya, si Mono membayarnya, ya kan? Maka ada kas nambah. Ini sampai yang terakhir tadi ya. Nah, ada kas yang nambah. Ya, sampai yang terakhir tapi dia saldo modal ya. Saldo modal. Nah, ada kas yang bertambah 15 juta. Di sini si Mono sudah berkurang karena dia sudah membayar kewajibannya. Lalu ada 8.600.000 sama 6.400.000. Ini didistribusikan. Ya, ini distribusikan. Nah, ini ada tanda bintang, artinya saldo modal sesudah realisasi dan pelunasan utang. Ya, saldo modal. Berarti anggapannya bukan ditanggung oleh si Nuri sama si Otong. Iya kan? Nah, ini jadi dia ini saldo modal yang diambil dari mana, Ibu? Setelah hutang. Nah, ini dia. Di sini dia. Di sini diambil. Dengan anggapan si Mono masih bisa membayar. Nah, setelahnya ini kan si Mono tidak bisa membayar, makanya dikasih ke si Otong sama Nuri. Nah, ini tadi kan katanya dia mampu membayar. Nah, lalu ada skenario yang kedua. Kalau misalnya dia membayar sebagian, bagaimana ikhtisarnya? Nah, sebelum ke situ kita jurnal, ya. Jurnal kita mencatat kekurangan modal si Mono, setorannya, kas pada modal Mono, ya kan? Nah, lalu pada saat distribusi kas, ya, sesuai dengan masing-masing modalnya, ya, persentasenya. Nah, yang B, nah, misalnya si Otongnya mampu membayar 10 juta saja sebagian, maka 5 jutanya itu akan dibagikan kepada Nuri dan Otong sesuai dengan pembagiannya. 30 untuk Nuri, Otong 20 tadi ya. Nah, ini tetap diambil dari saldo modal setelah pelunasan hutang. Oke, ini dia kan si Mono memiliki kewajiban 15 juta, tapi dia mampu membayar 10 juta, ya kan? Maka, nah, ini akan kita catat ya. Kita akan buat di sini setoran modal dan pembebanan rugi. Ini kasnya akan bertambah 10 juta, 5 jutanya ini yang tidak mencukupi ini akan dibebankan kepada Nuri dan Otong yang membuat saldo modal mereka berkurang. Ya kan? Ini nggak ada dalam kurungnya ya. Nah, jadi bingung. Mudah-mudahan kalian nggak bingung ya. Ini berkurang ya. 5.600.000 ya, ini 4.400.000. Maka ya, inilah yang didistribusikan sesuai dengan porsinya. Ini 30%, ini 20%. Begitu ya. Jadi ketika Mono mampu membayar, maka Nuri tidak perlu Nuri dan Otong tidak perlu mengalami
apa ya, tanggungan atas si Mono tadi kan begitu ya. Nah gitu, tapi itu tergantung balik lagi ke situasi dan kondisi ya. Lalu kita buat jurnal sama seperti tadi ya kan, ketika si Mono, menyetorkan sebagian dan kerugiannya akan dibebankan kepada Nuri dan Otong, ya kan? Nah, jadi lihat di sini, ini dia kasnya 10 juta, modal Nuri dan modal Otong masing-masing 3 juta dan 2 juta, pada modal Mono 15 juta. Jadi ini membuktikan bahwa, ada kerugian sebesar 5 juta di sini yang ditanggung oleh Nuri dan Otong. Nah, lalu mencatat pada saat pendistribusian kas, gitu. Nah, misalkan si Mono tidak bisa membayar sama sekali, maka akan benar-benar full dibebankan kepada Nuri dan Otong. Hal ini nanti akan mengakibatkan si Nuri bersaldo debit 400 dan ini pula yang akan dibebankan kepada Otong. Nah, ketika Nuri nih nggak mampu lagi membayar ya seluruh ataupun sebagian utangnya, maka kerugiannya benar-benar full dibebankan kepada Otong. Ya, kayak tadi ya skenario yang pertama. Maka setelah itu kita akan membuat jurnal. Jurnalnya ketika ya mencatat kerugian akibat si Mono tidak mampu membayar. Lalu ketika mencatat mencatat ketika setoran modal dari sekutu Nuri, ya kan. Misalnya, eee eee, si Nuri ya mampu membayar ini, ya kan. Maka yang didistribusikan, eee, kepada ini ketika mencatat distribusi kas kepada sekutu. Sekutunya siapa? Si Otong, ya. Nah, begitu dia ya. Nah, jadi banyak skenario-skenario yang ditimbulkan di sini, ya. Jadi silahkan dipelajari, ketika ada yang tidak bisa dipahami, tanyakan ke Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.